Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anita dengan NIM 312310244 dari kelas TI 23A3 Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Di sini sebelumnya udah pada tahu belum sih apa itu kinematika partikel? Kayaknya sih udah pada tahu ya kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai kinematika partikel yang terdiri dari pengertian kinematika partikel, konsep kinematika partikel, dan gerak satu dimensi. Yang pertama di sini kita akan membahas mengenai pengertian dari kinematika partikel. Apa sih itu kinematika partikel? Kinematika partikel adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari gerakan suatu partikel tanpa memperhatikan penyebab atau gaya yang menyebabkan suatu gerakan tersebut. Partikel adalah benda yang memiliki massa dan diasumsikan sebagai titik, sehingga ukuran dan bentuknya tidak dihiraukan. Kinematika partikel dapat digunakan untuk menganalisis gerakan benda yang bergerak dengan konsep ruang dan waktu, tanpa memperhatikan penyebab geraknya. Nah, sebagai contohnya, anggaplah ada sebuah menara setinggi 50 meter di sebelah selatan rumah Anda, di mana titik acuannya adalah rumah Anda, dengan timur sebagai sumbu X dan utara sebagai sumbu Y. Maka koordinat vektor menara tersebut adalah R sama dengan 0,-50,0. Vektor koordinat di puncak menara adalah R sama dengan 0,-50,50. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep kinematika partikel. Konsep kinematika partikel terdiri dari posisi, perpindahan, jarak, kecepatan, dan percepatan. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, posisi adalah lokasi benda dalam sumbu koordinat atau lokasi suatu partikel di ruang angkasa. Pada waktu tertentu, posisi dapat didefinisikan dengan vektor yang menghubungkan titik sumbu koordinat ke lokasi partikel. Nah, perpindahan adalah perubahan posisi partikel dari awal waktu ke waktu akhir. Jarak adalah total panjang lintasan yang ditempuh oleh partikel. Nah, selanjutnya ada kecepatan. Kecepatan adalah laju perubahan posisi partikel terhadap waktu. Sebuah partikel adalah vektor yang menunjukkan arah dan besar dari perubahan posisi vektor. Bagaimana posisi sebuah benda berpindah tiap waktu? Kecepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu, di mana rumus kecepatan yaitu 275 kubik cm, yaitu jarak dibagi waktu. Kecepatan, besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Ini kita akan membahas mengenai gerak satu dimensi. Gerak satu dimensi adalah gerak yang terjadi hanya pada satu garis lurus. Posisi partikel pada gerak satu dimensi dapat didefinisikan sebagai satu koordinat. Gerak satu dimensi terdiri dari gerak horizontal dan gerak vertikal. Nah, gerak horizontal adalah gerakan benda atau objek yang terjadi sejajar dengan permukaan tanah atau bidang datar. Dalam gerak horizontal, arah gerakan bersifat horizontal atau sejajar dengan sumbu X. Contoh gerak horizontal yang sering kita temui pada kehidupan sehari-hari adalah bola yang menggelinding di atas meja, mobil yang bergerak di atas jalan raya, atau pesawat yang meluncur di landasan pacu. Gerak vertikal. Gerak vertikal adalah gerak benda yang arahnya vertikal, tegak lurus dengan bidang horizontal. Ini merupakan penerapan dari gerak lurus, di mana gerak vertikal merupakan gerak benda yang bergerak dalam sumbu yang vertikal. Gerak vertikal terdiri dari gerak vertikal ke bawah, gerak vertikal ke atas, dan gerak jatuh bebas. Nah, yuk kita simak satu-satu. Nah, di sini ada gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah merupakan gerak benda yang dilempar vertikal ke bawah. Contoh pada kehidupan sehari-hari yaitu buah apel yang dilempar dari atas ke bawah. Gerak vertikal ke atas merupakan gerak benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal. Benda akan diperlambat dari tanah menuju ketinggian maksimum dan dipercepat dari ketinggian maksimum menuju kembali ke tanah. Pada saat benda berada di ketinggian maksimum, benda tersebut akan diam sejenak walau dengan waktu yang sangat singkat.
sehingga kecepatan benda saat ketinggian maksimum sama dengan 0. Kemudian ada gerak jatuh bebas, merupakan gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tertentu tanpa adanya kecepatan awal. Contoh, pada kehidupan sehari-hari adalah ketika sebuah apel jatuh dari pohonnya. Buah tersebut jatuh tanpa adanya kecepatan awal. Itulah penjelasan mengenai kinematika partikel yang dapat saya sampaikan. Harapannya semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terdapat kekurangan pada penyampaian saya. Selebihnya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.